Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Hairunisa, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kuningan, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 1932230017. Kepada yang terhormat Ibu Ita Yusritawati MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah microteaching. Nomor 1. Apa itu kelas kondusif dan efektif? Kelas yang kondusif adalah jika dalam sebuah kelas terasa tenang dan siswa dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kelas yang kondusif adalah kelas yang mendukung bagi terciptanya kegiatan belajar yang interaktif, di mana para siswa giat dan aktif dalam pembelajaran di kelas. Misalnya, siswa aktif dan dalam berinteraksi baik dengan guru maupun dengan sesama siswa yang lain, atau dapat dikatakan terjadinya komunikasi yang multiarah di dalam kelas. Kelas yang efektif adalah pengelolaan kelas yang baik agar siswa merasa nyaman dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Pengelolaan kelas misalnya menata meja dan kursi untuk siswa, menata buku, alat-alat untuk penunjang pembelajaran, dan masih banyak lagi, bertujuan untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan untuk siswa mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Menyediakan dan mengatur fasilitas kelas yang mendukung untuk memungkinkan siswa belajar sesuai lingkungan, sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Nomor 2. Bagaimana pengelolaan kelas jika ada siswa yang acuh atau cuek terhadap penjelasan yang sedang kita sebagai guru sampaikan? Apa yang harus kita lakukan? Pada saat siswa yang acuh atau cuek pada saat pembelajaran berlangsung, jangan kita sebagai guru berteriak kencang untuk menegur anak yang acuh. Sebaiknya kita hampiri dan memberikan teguran yang lembut, misalnya dengan menyentuh bahu dan memberitahu agar lebih fokus di saat pembelajaran berlangsung. Ketika teguran lembut tidak bisa membuat siswa itu fokus, maka tindakan selanjutnya yaitu menanyakan penyebab dia tidak fokus. Selanjutnya, kita saksikan video pembelajaran dengan materi himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah semuanya sehat? Semoga selalu sehat ya. Di sini, Ibu akan menjelaskan materi untuk hari ini, yaitu himpunan. Ada yang tahu nggak sih? Apa aja yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, ada definisi. Yang kedua, ada hubungan antar himpunan. Yang ketiga, ada operasi pada himpunan. Ada yang tahu nggak nih definisi himpunan itu apa? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek didefinisikan dengan jelas. Himpunan semesta adalah himpunan semua anggota yang dibicarakan, notasinya S. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, notasinya seperti kurung kurawal. Contohnya, nomor 1, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, jawabannya himpunan kosong, karena tidak ada bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Nomor 2, himpunan siswa SMP yang berusia 40 tahun, jawabannya adalah himpunan kosong, karena siswa SMP yang mungkin berusia 40 tahun. Selanjutnya, ada yang tahu tidak notasi-notasi ini apa? Kita bahas ya. Nomor 1, notasi seperti E menyatakan anggota himpunan. Notasi yang kedua itu menyatakan bukan anggota himpunan. Nomor 3, N kurung buka A kurung tutup menyatakan banyaknya anggota dari himpunan A. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, hubungan antar himpunan. Yang pertama, himpunan ekuivalen. Himpunan A ekuivalen dengan himpunan B jika N A sama dengan NB. Notasinya seperti di layar ya. Contoh nomor 1. Himpunan A, anggotanya ada P, U, S, A, dan R. Himpunan B, anggotanya ada S, I, N, A, dan R.
Banyaknya anggota himpunan A sama banyaknya dengan anggota himpunan anggota B, yaitu berjumlah 5. Maka A itu ekuivalen dengan B. Contoh yang kedua, contoh soal. Himpunan C, anggotanya ada ayam, bebek, burung. Himpunan D, anggotanya ada kuda, kambing, dan sapi. Jawabannya adalah anggota himpunan C sama dengan anggota himpunan D, yaitu 3. Selanjutnya ada himpunan sama. Himpunan A sama dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, atau sebaliknya. Notasinya seperti sama dengan ya. Contoh yang pertama. Himpunan A anggotanya ada K, E, R, A, dan H. Himpunan B anggotanya ada R, E, K, A, dan H. Maka anggota A menyatakan dengan himpunan sama dengan himpunan B. Soal untuk himpunan sama, yang pertama itu himpunan C anggotanya ada 1, 2, dan 3. Himpunan D anggotanya ada 2, 1, dan 3. Soal nomor 2, himpunan E anggotanya ada I, N, D, dan H. Himpunan F ada anggotanya A, N, D, H, dan I. Jawabannya nomor 1, C, himpunan sama dengan D. Jawaban nomor 2, E, himpunan sama dengan F. Himpunan bagian. Himpunan A disebut dengan himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota B. Atasnya seperti berikut. Contoh soal. Himpunan A anggotanya ada 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka A himpunan bagian dari B. Soal yang pertama, C. Himpunan C anggotanya ada 2, 4, dan 6. Himpunan D ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya anggota C itu merupakan himpunan bagian dari D. Selanjutnya ada himpunan saling lepas. Himpunan A dan himpunan B disebut saling lepas apabila tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B, ataupun sebaliknya. Notasinya sebagai berikut. Contoh soal, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4, himpunan B 5, 6, 7, dan 8. Maka A himpunan saling lepas dari B. Soal, himpunan C melati, matahari, anggrek. Himpunan D kamboja, dahlia, dan bonsai. Jawabannya C, himpunan saling lepas dari D. Selanjutnya ada himpunan saling berpotongan, tidak lepas. Himpunan A dan B disebut tidak lepas jika ada anggota himpunan A yang juga menjadi anggota himpunan B. Notasinya sebagai berikut. Contoh soal, himpunan A 1, 2, 3, dan 4, himpunan B 2, 4, 6, dan 8, maka A himpunan saling berpotongan dengan B. Soal, himpunan C 1, 3, 5, dan 7, himpunan D 5, 10, 15, 20. Jawabannya adalah C, himpunan saling berpotongan dari D. Kita akan membahas operasi pada himpunan. Ada yang tahu tidak irisan? Irisan itu himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan B. Operasi pada himpunan gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan anggota B. Selisih merupakan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan anggota B. Kita bahas ya. Irisan notasinya sebagai berikut. Contoh soal, misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5, himpunan B 2, 3, 5, dan 7, tentukan A irisan B. Jawabannya A irisan B, jawabannya 2, 3, dan 5.
Nah, ada soal sebagai berikut. Ditentukan himpunan A, X-nya kurang dari 6. X-nya itu merupakan anggota dari bilangan asli. B, X-nya kurang dari sama dengan 6. X-nya anggota dari bilangan cacah. Maka A idesan B adalah, kita bahas ya. Penyelesaiannya anggota A 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A idesan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua ada gabungan, notasinya seperti berikut. Contoh soal, misalkan A 1, 2, 3, 4, dan 5, B 2, 3, 5, dan 7. Jawabannya A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada soal untuk dikerjakan. Ditentukan himpunan C X di mana X-nya kurang dari 9. X-nya itu anggota himpunan bilangan ganjil. Himpunan D, X-nya di mana X kurang dari sama dengan 11, X-nya merupakan anggota bilangan prima. Maka C gabungan D adalah, jawabannya himpunan C adalah 1, 3, 5, dan 7. Himpunan D 2, 5, 7, 9. Jawabannya C gabungan D adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9. Yang terakhir ada selisih. Notasinya sebagai berikut. Contoh soal, misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, tentukan A selisih B dan B selisih A. Jawabannya perhatikan A dan B. Jika diperhatikan anggota A yang bukan anggota B adalah 2 dan 4, sedangkan anggota B yang bukan anggota A itu ada 7 dan 9. Maka A selisih B jawabannya 2 dan 4, B selisih A jawabannya 7 dan 9. Ada soal dan penyelesaian. Soal yang pertama, himpunan A 0, 1, 2, 3, dan 4, himpunan B 2, 3, 4, 5, dan 6, tentukan A selisih B dan B selisih A. Jawabannya A selisih B yaitu 0 dan 1, B selisih A yaitu 5 dan 6. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari himpunan ini? Ternyata ada manfaatnya loh. Manfaatnya yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional dan kritis. Yang kedua, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Materi selanjutnya yaitu relasi, tolong dipelajari terlebih dahulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah menyimak videonya? Jika ada yang tidak dipahami, boleh tanya di kolom komentar. Dan terima kasih kepada Ibu Ita Yusritawati MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching yang sudah membimbing saya dalam 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.